Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di podcast Teras ya. Tercerahkan dengan obrolan cerdas ya. Semoga dengan adanya podcast Teras ini dengan obrolan-obrolan ini bisa mencerahkan dan mencerdaskan umat dan bangsa. Ya. Ya, selamat datang yang akan menjadi narasumber pada malam hari ini yang akan kita ngobrol bersama Ustadz Muhyiddin Nugroho. Selamat datang Ustadz. Terima kasih Ustadz Ainul Yakin. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini merupakan podcast pertama ya di podcast Teras di studio dakwah pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Surabaya. Yang mana pada malam hari ini akan membawakan tema tentang urgensi dakwah di kalangan mahasiswa. Nanti mungkin akan kita sambil ngobrol bersama, ya Ustadz. Ya. Pertama kita buka dulu, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang mana ketika kita keluar menempuh untuk menuntut ilmu, kita melangkahkan kaki, kita keluar dari rumah untuk menempuh suatu jalan dalam rangka untuk thalabul ilmi, maka insya Allah surga yang akan kita dapatkan. Semoga di malam hari ini di podcast Teras ini akan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bermanfaat untuk IMM pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, selamat datang Ustadz Muhi. Ya, selamat datang Mas Yakin. Ya, pada malam hari ini kita akan mengangkat tema tentang urgensi dakwah di kalangan mahasiswa, Ustadz. Ya, yang mana kalau kita melihat mungkin dakwah di kalangan mahasiswa mulai semakin hari semakin menyusut ya. Apalagi sekarang di dunia maya yang mana kita harus menguasai itu, Ustaz. Yang mana dengan adanya Teras ini harapannya mampu untuk mengisi konten-konten yang ada di media sosial dengan konten-konten yang positif. Sehingga nanti ini menjadi lahan dakwah di kalangan IMM pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Amin. Ya, mungkin sebelumnya perlu saya sampaikan ya riwayat dari narasumber pada malam hari ini. Ya. Pertama, nama lengkap beliau Ustadz Muhyiddin Nugroho. Ya, usianya 25 tahun, Ustadz. Iya, 25 tahun. Sudah waktunya ini, Ustadz. Waktunya mencari partner atau sudah ini. Ya, didoakan saja. Ya, semoga diberikan yang terbaik, Ustaz. Amin. Ya, beliau berasal dari Sumur Gayam, Paciran, Lamongan. Ya. Sisir. Terus riwayat pendidikan beliau pertama tahun 2002 sampai 2008 MI Muhammadiyah 16 Paciran. Dulu mungkin belum ada TK, Ustaz ya. Sudah. Cuma enggak saya tulis di sini. Ya. Kalau zaman saya dulu belum ada TK, Ustaz. Di pelosok mungkin ya. Iya. Ya mungkin di sebagian daerah sudah ada. Ya, itu MI Muhammadiyah 16 Paciran. Selanjutnya setelah MI itu di MTS Muhammadiyah 2 Paciran. Kemudian MA Muhammadiyah 1 Paciran. Jadi kalau dari segi riwayatnya sudah tidak diragukan ke Muhammadiyahnya. Ya, dari secara biologis itulah. Secara Muhammadiyah biologis gitu. Tapi ideologis belum. Sama-sama belajar. Dan melanjutkan D3 Transportasi jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Iya. Ya. Sekarang masih melanjutkan di S1 Transportasi Universitas Maritim AMI. Ya, masih Semarang. Sekarang proses skripsi. Mondokannya biar. Semoga mudah-mudahan nanti dilancarkan, Ustaz. Amin. Dan diberikan yang terbaik. Iya, amin.
Ini masih online berarti Ustaz? Atau Oh, sudah mulai offline? sudah offline, Sudah, jadi sudah bimbingannya offline. saya hampir 1 minggu atau 2 minggu sekali ke Semarang sekarang. Nggih. Nggih. Ya, bagaimanapun kondisi dan itu sebuah tanggung jawab harus kita selesaikan juga pendidikan Nggih. itu toh. Tapi sekarang netapnya di Surabaya atau Tetap di Surabaya, cuma Oh. di sana juga ada tempat tinggal sendiri. Oh, berarti Ada di 2. Semarang juga sudah ada tempat Ada. tinggal sendiri. Atau memang sudah calonnya orang Semarang? Oh, Barangkali dapat orang kejauhan Semarang. yang dekat-dekat saja. Oke. Ya, beliau aktivitasnya sekarang 2018 sebagai koordinator survei pemodelan pilihan moda akses transportasi di disertasi doktoral ITS nih, San. Iya, waktu itu bantu salah satu calon doktoral di ITS, kemudian kita bantu penelitiannya di bagian moda transportasi di Bandara Juanda. Ya ini kebetulan juga saya agak heran kenapa kok bisa diundang, padahal basic saya di sini teknik, nggak ada basic Ya, Islamnya sama sekali. Ya waktu TK sampai SMA saja mungkin. Ya. Justru dari TK sampai SMA itu yang lebih ngelontok biasanya Ustaz. Oh, Kalau gitu. kalau kuliah itu kan sambil lalu kan. Maksudnya Ya. nggak terlalu banyak dari segi ideologinya dan sebagainya. Siap. Ya. Kemudian yang aktivitas sekarang di konsultan transportasi Ustaz. Iya, sekarang Ya di mungkin nanti konsultan sambil transportasi. lalu bahas tentang ini juga beliau sebagai penggagas Korps Mubalik Mahasiswa Muhammadiyah Kota Surabaya. Ya, waktu itu bersamaan dengan Mbak Indah sebagai Sekbid juga kita menginisiasi hal itu, dan alhamdulillah sekarang masih ada dan masih semoga eksis terus sampai. Dan juga perlu saya sampaikan salah satu adanya studio ini juga memfasilitasi Korps Mubalik Mahasiswa Muhammadiyah. Oh, alhamdulillah ya. Sehingga kader Mubalik itu tidak hanya tampil di atas mimbar tapi juga agak di depan layar gitu, Ustaz. Secara virtual seperti itu. Ya mungkin ini juga salah satu pancingan dari jenengan gitu Ustaz, sehingga sampai sekarang Korps Mubalik itu masih tetap eksis gitu. Ya, amin. Tapi jenengan mungkin lebih ke semangat teman-teman sendiri guys saya. Ya, seperti itulah. Makanya salah satu yang menjadi menarik untuk diundangkan salah satu penggagas KM3 itu Ustaz. Bisa kalau menggerakkan kader IMM itu. Kalau penggagas kan ada banyak. Salah satu gitu aja enggak apa-apa. Besok mungkin bisa diundang sama Mbak Indah atau ustadz-ustadz yang lain. Siap. Semoga di waktu yang lain bisa dengan pemateri-materi yang itu ya. Siap. Yang selanjutnya. Ya. Ini pengalaman organisasi ya. Perlu saya sampaikan juga karena ini berbicara masalah kalangan mahasiswa gitu. Kalangan mahasiswa tidak terlepas dari organisasi ini. Benar. Yang pertama Sekretaris Umum tahun 2013 Islamic Study Club Paciran. Iya. Itu waktu semacam organisasi SMA atau bisa dikatakan organisasi masyarakat tapi basisnya anak-anak SMP SMA seperti itu. Kalau di tempat lain mungkin bisa dibilang remas tapi itu skupnya lebih besar. Oh gitu. Ya. Tahun 2013 itu waktu masih kelas 2, kelas 2, kelas 3 SMA waktu itu. Kemudian 2015 Departemen Agama BEM Fakultas Teknik. Nah, ini mungkin itu Ustaz. Departemen Agama BEM Fakultas Teknik Unesa. Iya. Pernah juga di situ. Kemudian 2016 Ketua Komisariat Saintek. IMM Unesa. Waktu itu Unesa sudah ada berapa komisariat? Itu baru 3. Baru 3. Komisariat Saintek, terus Heksos sama Alse waktu itu. Ya, sekarang sudah tidak ada komisariatnya, sudah mekar. Sudah mekar semua. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya anggota Relawan Demokrasi KPU Kota Surabaya, kemudian Dewan Penggagas. Nah ini Dewan Penggagas KM3 Kota Surabaya. Sehingga saya sempat mendapat banyak chat atau kontak dari cabang lain Ustaz. Melihat mungkin KM3 Surabaya sudah mulai masif gerakannya dan sebagainya. Nah, itu mungkin atas berkat jenengan dulunya menggagas KM3 sehingga sampai sekarang itu tidak juga lah. Sama teman-teman lain juga. Inisiasi yang sekarang diketuai oleh Mas Zubed. Mas Zubed dari Unmu Surabaya. Dari Unmu Surabaya. Siap. Selamat datang Mas Zubed. Ya. Oh iya. Nah, selanjutnya bidang tablik dan kajian keislaman di pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Surabaya.
tahun 2019-2020. Waktu itu ketumnya Mas Daus ya? Iya, Mas Daus. Mas Daus. Dan sekarang bidang tablik dan kajian keislaman di Dewan Pimpinan Daerah IMM Jawa Timur. Iya, Nggih. kebetulan diamanai juga. Nggih. Yang kebetulan juga ketuanya Mas Daus juga. Nggih. Iya. Ini mungkin ada informasi terdekat Ustaz terkait Ya, dari terdekat ini PKK. kita dari kolaborasi bidang itu sebenarnya Kolaborasi. dari DPD IMM ada bidang kesehatan, bidang tablik dan juga bidang SPM mau mengadakan terkait talkshow terkait berkorban di tengah wabah PMK. Ini khususnya buat masyarakat Muhammadiyah khususnya, tapi untuk masyarakat umum pun boleh. Nggih. Nah, kita menyoroti bahwasanya pada Idul Adha tahun ini kok bertepatan juga dengan wabah tersebut. Nah, ini juga perlu ditindaklanjuti, dibahas secara sudut pandang Muhammadiyah maupun kesehatan nanti seperti itu. Itu acaranya offline atau offline, Ustaz? Online. Online. Ini bisa gabung, bisa Oh, dilihat bisa. di Instagramnya IMM Jawa Timur. Kalau nggak salah besok malam itu. Ya, besok acaranya. malam tanggal 30. Nggih. Ya. Oke, karena sekarang banyak masyarakat yang khawatir Ustaz dengan adanya wabah itu, orang-orang masyarakat enggan, bahkan di Iya. desa saya itu kayak nggak mau kalau ada daging sapi masuk. Iya. Nggih. Ini kan nggak semua toh Nggih, sebenarnya. nggak semuanya. Itu perlu kita bahas Makanya nanti. perlu dibahas lebih Iya, dalam benar. Ustaz. Iya. Nggih. Ya mungkin itu sekilas tentang riwayat dari Ustadz Muhibbuddin Nugroho. Iya. Yang akan memberikan semangat dakwah pada malam hari ini. Ya, Kita bincang santai nih Ustadz. Ya, oke, siap. Ya, di podcast teras ini. Ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ini Ustadz, mungkin bisa dijelaskan dulu. Mungkin ini sudah merambah ke tema nggih Ustadz. Ya. Temanya kan dakwah, urgensi dakwah di kalangan mahasiswa. Ya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan dulu apa sih makna dakwah itu Ustadz? Itu mungkin dijelaskan dulu. Cara bahasa mungkin itu kan dari kata da'a yad'u yang artinya menyeru. Da'a yad'u kan bahasa Arab seperti itu yang artinya menyeru atau mengajak. Nah, sementara kadang pada masa-masa sekarang itu dakwah itu hanya terdikotomi atau terspesifikasi hanya mereka-mereka yang sudah berilmu agama tinggi, alim ulama, atau mungkin juga ustadz-ustadz yang kondang saja yang boleh berdakwah. Padahal secara eksistensi dakwah itu bisa dilakukan oleh siapapun. Karena pada dasarnya dakwah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Seperti itu. Berarti nggak hanya yang berkewajiban untuk berdakwah itu hanya ustadz-ustadz yang sudah biasa di atas mimbar, kemudian yang ilmunya tinggi. Berarti semuanya orang ada kewajiban ya untuk berdakwah sesuai kemampuannya. Iya. Konteksnya dakwah yang saya sampaikan adalah mengajak kepada kebaikan. Oh, mengajak kebaikan. Tapi kalau nanti konteksnya dilebarkan lagi kepada konteks menghukumi suatu perkara itu beda lagi. Tapi dari sini saya mengambil konteks dakwahnya itu untuk mengajak kebaikan. Ya kecil-kecil seperti ngajak sholat atau ngajak sedekah seperti itu. Itu yang bisa dilakukan bahkan dalam tanda kutip ada kewajiban bagi setiap muslim seperti itu. Ya. Bahkan makna dakwah itu dimaknai secara luas gitu, Ustaz. Nggak hanya sempit dimaknai di dalam konteks di dalam masjid ataupun di tempat-tempat majelis dan sebagainya. Bahkan mungkin pas di rumah gitu, Ustaz, kalau sudah berkeluarga, karena kita belum berkeluarga mungkin belum berpengalaman gitu. Ketika di dapur misalkan ada anak sedang minum berdiri, nah itu mungkin salah satu dakwah kita untuk menegur anak kita dan sebagainya. Ya, itu mungkin salah satu contoh berdakwah secara skup yang lebih kecil seperti itu. Ya. Seberapa penting sih Ustaz terkait dakwah ini di kalangan mahasiswa? Karena melihat sekarang mungkin dakwah di ranah mahasiswa itu sudah mulai merosot atau gimana, itu mungkin dari segi seberapa penting gitu Ustaz? Ya. Kalau menurut saya sih, kalau sekarang di ranah mahasiswa itu memang kita amati bersama ini adalah ketika mahasiswa itu proses transisi dari dulu ketika kita waktu di rumah sejak TK sampai SMA atau aliyah itu dikawal oleh orang tua ketika akan melakukan suatu peribadatan atau ibadah itu selalu dikawal, diingatkan
Nah, sementara ketika mahasiswa ini kecenderungan kita itu dilepas orang tua. Jadi di bawah pengawasan yang mungkin agak kurang dari orang tua. Lah, di situ tantangan kita. Nah, penting apa enggak? Ini menurut saya sangat penting. Karena ketika orang itu sudah tidak dalam pengawasan orang tua, maka yang terjadi adalah tanggung jawab pada diri pribadi masing-masing mahasiswa ini yang perlu ditanamkan dan juga dilaksanakan. Bukan berarti tanpa pengawasan orang tua itu terus kita lolos daripada kewajiban-kewajiban dalam menjalankan syariat Islam seperti itu. Jadi mendakwai orang-orang atau mendakwai teman-teman mahasiswa ini sangat butuh seperti itu dan sangat penting. Proses transisi tadi. Walaupun dikatakan ada yang mengatakan mahasiswa itu sudah mulai mandiri, tapi tetap tanggungan-tanggungan terhadap kewajiban dakwah dan sebagainya itu masih sangat penting ya Ustaz. Iya, sangat penting gitu. Karena memang kadang juga sadar ataupun tidak sadar ketika kita sudah membiasakan hal baik, terus kita mohon maaf kalau ketika mahasiswa agak ada penurunan dalam segi kualitas kita beribadah, itu maka efeknya nanti dikhawatirkan setelah kita mentas atau setelah kita selesai dari mahasiswa menuju ke jenjang selanjutnya, misalnya yang kita lebih sudah realitas. menikah atau mungkin sudah punya anak, itu takutnya ketika kebiasaan-kebiasaan baik ini tidak kita lakukan, maka itu akan menjadi suatu momok dan juga menjadi kebiasaan yang ini jelas tidak baik, karena ketika kita berbicara dengan dakwah atau ibadah, ini adalah pengingat kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Seperti itu. Berarti harus tetap dipupuk semangatnya mulai dari mahasiswa sehingga ketika sudah di masyarakat itu sudah bisa terjun gitu Ustaz. Iya, sudah tidak kaget lagi. Tidak kaget lagi. Iya. Kalau sudah dibiasakan kan sudah mulai penyampaiannya juga mengena kepada masyarakat gitu Ustaz. Iya. Karena ada apa ini pepatah atau apa kalau dulu bilang kan bisa karena terbiasa seperti itu. Kalau nggak dibiasakan ya saya yakin juga akan hilang seperti itu. Dipaksa dulu misalnya. Dipaksa biasa baru bisa. Oke. Mungkin ada tips supaya teman-teman mahasiswa atau khususnya kader IMM Ustaz. Karena terkadang kalau kita melihat nilai religiusitas dari kader-kader IMM itu kadang naik kadang turun, ibarat iman gitu Ustaz. Kalau iman yazidu yanqus kayaknya. Kalau gimana itu Ustaz? Kalau menurut saya cara meningkatkannya ya dengan kesadaran diri lagi. Jadi kita sebagai mahasiswa itu masih berkepentingan dan berkewajiban untuk saling mengingatkan. Jadi tidak usah sungkan-sungkan atau malu-malu kita mengingatkan ke teman-teman kita. Tadi yang saya katakan bahwasanya dakwah itu tidak melulu soal di atas mimbar, tidak melulu dengan harus orang-orang top atau juga ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang mungkin sudah berkompeten kalau memutusi hukum. Tapi kalau dalam segi mengajak saja, kita harusnya itu sadar dan tidak perlu menjadi antipati ketika contoh nih ada teman-teman kita yang mungkin secara gambaran itu kita melihatnya mohon maaf mungkin sholatnya jarang atau ngajinya jarang. Tetapi ketika tiba-tiba teman kita ini jadi sholatnya rajin, terus mengajak kita berjamaah di masjid, itu jangan terus antipati. Karena ini adalah bagaimanapun suatu hidayah atau juga kewajiban yang harus disampaikan oleh teman-teman atau saudara-saudara muslim. Seperti itu. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Nah, itu memang kembali kepada diri masing-masing. Jadi, kalau dalilnya itu gini. Dalam surat saya lupa suratnya itu Ali Imran atau An-Nahl. Ali Imran juga 104 itu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bahwa kita itu mau enggak mau itu harus mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mengajak saja kebaikan tapi juga harus disandingkan dengan mencegah kemungkaran. Terus lagi terjemahannya saya lupa ayatnya itu bahwasanya setiap orang itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Itu ayatnya itu kalau salah itu setiap pemimpin. Setiap orang. Ya, itu. Seperti itu. Ya, jadi di situ urgensi kita pada dakwah di kalangan mahasiswa. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka itu harus kita lakukan. Dan memang kalau dalam segi metode pun ada banyak sekali.
Kalau menurut bapak-bapak dari lembaga dakwah khusus itu ada 4 skup atau 4 lapangan dakwah yang perlu kita sasar. Yang pertama ada yang namanya dakwah virtual komunitas. Itu memang khususon untuk kalangan-kalangan sekarang milenial ini, karena memang secara langsung atau tidak langsung kita kebanyakan menonton kan secara virtual ada yang di HP tersebut. Nah, terus yang kedua adalah dakwah untuk orang-orang yang dalam kelas kehidupannya ini menengah ke atas atau para orang-orang yang berpengaruh. Terus dakwah orang-orang marginal, pinggiran, dan juga dakwah-dakwah di daerah 3D terdepan, terdepan, terus terluar, dan juga terpencil seperti itu. Itu ada 4 itu sih. Yang mungkin menyoroti yang pertama itu, iya, yang pertama itu di media sosial itu mungkin di kalangan milenial. Itu juga mungkin perlu untuk dipupuk supaya nanti, karena sekarang itu informasi semuanya dari media sosial, bahkan interaksi terbanyak dari kalangan pengguna gadget, mungkin dikatakan pengguna gadget ya sekarang untuk generasi sekarang itu informasinya lebih banyak dari media sosial mungkin Ustaz. Sehingga apa yang yang dilihat itu yang akan masuk ke dalam diri kita. Nah, itu mungkin pentingnya dakwah juga di yang pertama tadi yang jenengan sebutkan. Terus kita pernah juga melihat sudut pandang dulu ketika satu media sosial atau platform media sosial itu dianggap sebagai platform yang kurang beretika, seperti saya sebut saja yang pertamanya huruf T dan berakhiran K itu dulu ketika baru pertama muncul kan statement atau sudut pandang orang-orang ini kan agak sedikit risih seperti itu. Ini apa ini platform media sosial kok isinya mohon maaf orang-orang yang berjoget saja. Tapi lambat laun lambat cepat juga sekarang banyak platform-platform dakwah komunitas dan juga muncul di platform tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya akulturasi media itu diperlukan dalam proses berdakwah seperti itu. Sehingga nggak kalah saing gitu, Ustaz. Iya. Kalau kita ngeklik YouTube misalnya, kadang yang tampil itu di halaman pertama di tampilan teratas, kadang hal-hal yang kurang pantas dilihat gitu, yang kurang pantas untuk ditonton. Nah, itu kan juga berpengaruh. Makanya dengan adanya apa yang jenengan tadi sampaikan itu komunitas dakwah komunitas virtual lah, komunitas virtual. Nah, itu mungkin akan lebih efektif juga untuk mengena sasaran gitu. Benar. Ya. Ya mungkin ketika kita sudah tips kita sudah ada, misalkan mungkin tujuan dari dakwah itu gimana Ustaz? Karena kalau kita misalnya ketika kita membahas sesuatu harus ada tujuannya, atau melakukan sesuatu ada tujuannya. Gitu Ustaz. Kalau tujuan dakwah sendiri saya kira bermacam-macam ya versinya, dari mungkin alim ulama juga profesor-profesor yang kompeten di bidang dakwah. Tapi menurut saya tujuan dakwah itu ya mengingatkan kepada kebaikan yang nanti muaranya itu kepada kebaikan yang kita dapat di dunia maupun di akhirat. Itu saja sebenarnya. Ketika kita mengajak yang baik, maka orang itu dan ataupun malaikat Allah akan mencatat kita sebagai perbuatan baik. Kalau kita mengajak yang nggak baik, itu juga akan berdampak yang tidak baik juga nanti di kemudian hari, seperti itu. Jadi tujuan dakwah ini ada lid dunia dan lil akhirah, atau untuk dunia dan untuk akhirat, seperti itu. Jadi gak hanya untuk urusan dunia aja. Jadi kadang juga perlu diluruskan, si Ustadz itu kalau dakwah dipatok segini gitu. Enggak, sebenarnya sih relatif ya kalau itu. Tapi kalau memang beliau niatnya untuk berdakwah untuk agama, saya yakin untuk masalah nominal atau maupun disangoni atau tidak itu bukan masalah yang urgent, tapi keikhlasan dalam penyampaian dan juga tujuan untuk mengembalikan masyarakat atau mahasiswa ini kepada jalan yang benar, itu yang lebih diutamakan, seperti itu. Berarti nggak menarik apa yang disampaikan tadi terkait upah dan sebagainya untuk honorer ataupun istilahnya bisyarah gitu Ustaz.
Nah itu tidak masalah sebenarnya Ustaz, selama itu niatnya untuk eh, tidak salah gitu Ustaz. Nggih. Karena memang terkadang ustadz-ustadz atau dai itu perlu disokong Ustaz, perlu Nggih. didukung, salah satunya dengan dana dan sebagainya. Tapi itu kan bukan tujuan utama. Tujuan utama dan dakwah itu berarti kebaikan di dunia dan akhirat sebagaimana yang Jinakan Iya, sampaikan tadi itu. seperti itu. Tapi kadang ada yang memisahkan gitu. Ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Nah itu gimana Ustaz? Kalau menurut saya bagaimanapun itu hak dari si penyampai dakwah ya. Ini dibaikan di dunia atau di akhirat itu menurut saya ya relatif saja sih, tergantung apa yang disampaikan. Kalau misalnya memang dakwahnya itu bernuansa atau juga orientasinya dunia ya enggak apa-apa. Tapi saya yakin ketika dakwah itu disampaikan dengan arah atau tujuannya untuk dunia, itu bagi saya ada konsep hablum minallah, hablum minannas, sorry, hablum minannas. Jadi dari hablum minannas itu akan ada muaranya nanti ke hablum minallah seperti itu. Jadi ketika dakwah itu hanya dikhususkan untuk dunia, itu saya yakin agak riskan ya, tapi tetap ada orang-orang seperti itu untuk dunia. Tapi muaranya itu biasanya juga akan ada keterangan-keterangan dari sang dai atau sang alim ulama, itu bahasanya yang kita lakukan nanti itu akan bermuara pada akhirat atau juga dicatat sebagai harus amal yang proporsional gitu. Iya, proporsional. Dan juga konsep dakwah orang kan, kalau kita melihat zaman sekarang itu ada orang yang ketika habis dakwah itu orangnya merasa tercerahkan. Tapi ada juga yang ketika orang dakwah itu malah membusungkan dada. Dalam artian, oh ini saya berada di jalan yang sangat benar seperti itu. Jadi ada teori dakwah yang propagandis atau propaganda yang bernuansa agitasi itu terjadi, dan juga ada dakwah yang bernuansa sebagai hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah itu kayak ada tipenya gitu Ustaz. Maksudnya ada yang caranya begini, kemudian ada yang lebih halus, atau ada yang caranya itu harus begini, itu gimana Ustaz? Maksudnya ketika kita berdakwah agar lebih mengena gitu Ustaz. Di surat Al-Hijr atau apa itu saya yang dikatakan bahwa itu ayat 125 An-Nahl ya, An-Nahl. Kalau nggak salah ya. Untuk ila rabbika, untuk ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum bi ahsan. Itu kan kalau kita lihat dari sejarahnya ada apa? Asbabun nuzulnya itu ketika Rasulullah habis berperang, terus ada 70 sahabat yang terbunuh. Dan salah satunya adalah paman beliau Hijaz seperti itu. Nah, itu akhirnya muncul ayat itu bahwasanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasan. Jadi kita atau Nabi waktu itu, Nabi Muhammad itu disarankan atau dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengedepankan dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum ya ahsan. Bil hikmah itu dengan hikmah, dan mau'izatil hasanah itu juga dengan kebaikan intinya, dan juga wajadilhum ya ahsan ini berdebat atau juga berargumen secara baik. Boleh berargumen berdebat itu. Iya, jadi tidak mengedepankan terus cara-cara kekerasan yang mungkin dalam asbabun nuzul tadi menyebabkan Nabi mengalami kesedihan karena waktu perang itu 70 sahabatnya meninggal termasuk Hijaz seperti itu, ada 3 itu. Berarti memang perjuangan sahabat-sahabat dulu itu luar biasa Ustaz untuk berdakwah gitu. Bahkan mungkin ada yang mengorbankan hartanya, bahkan jiwanya Ustaz. Iya. Seperti itu. Juga tapi kalau kita berbicara tentang metode dakwah itu ya seperti saya bilang tadi, banyak orang juga banyak teori seperti itu. Kalau teorinya dari Bapak Hadi Kusuma ini kebetulan juga penggedenya Hizbul Waton, itu ada dakwah bilisan, ada dakwah bilhal, dan juga ada dakwah bitadwin seperti itu. Jadi ada dakwah yang namanya bilhal ini dengan perbuatan. Kita membuat sekolah, membuat rumah sakit, ini dikategorikan sebagai dakwah bilhal seperti itu. Sebagai nama Muhammadiyah Ustaz. Iya, secara tidak langsung itu dakwah gitu, ketika mendirikan rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Iya. Terus ada bitadwin atau dengan tulisan seperti itu untuk mewadahi teman-teman yang mungkin dalam tanda kutip tidak
seberapa respect dengan dakwah yang di atas mimbar atau secara menyampaikan seperti tadi. Artinya dengan tulisan itu kita tuin seperti itu. Dan Bahkan ulama dulu mungkin banyak yang karyanya itu berjilid-jilid nih Ustaz. Iya. Sampai tidak sempat untuk menikah gitu misalnya. Barangkali juga mau diterapkan. Ya, Diamalkan untuk sekarang. kita zuhudnya enggak sezuhud itulah. Belum nyampe makamnya. Iya. Oke. Ini enggak terasa sudah 30 menit Ustaz. Iya. Sudah lama kita berbincang-bincang mungkin. Ya. Nanti dilanjut ya. Mungkin ini terkait kelemahan dari dakwah IMM itu gimana Ustaz? Mungkin bisa sampaikan selama jenengan mungkin selama di cabang bahkan sekarang juga di DPD yang lebih luas gitu di Jawa Timur. Saya amati kelemahan dan juga titik lemah ini sebenarnya. Kalau mungkin ini dijabarkan ke teman-teman yang mungkin beda keyakinan, ini bisa sebagai senjata ini. Tapi tidak apa-apa, ini sebagai otokritik kita ya. Kelemahan teman-teman di IMM itu biasanya satu itu sudah merasa beliaunya atau diri-dirinya sudah mumpuni dalam hal. Mereka tahu bahwasanya kader-kader ini atau kader-kader ini tahu bahwasanya mereka pada skup jalan yang salah ataupun benar, tapi mereka tetap aja diterobos gitu, yang satu. Yang kedua memang dalam sisi bidang, utamanya bidang tablik ya, kajian keislaman itu momok sekali. Itu ya gimana ya, saya bilang ini sebagai salah satu tantangan kita dalam istiqomah berdakwah itu karena kecenderungan teman-teman yang mengikuti bidang atau mengikuti kajian di bidang tablik khususnya dalam dakwah ini sangat kecil. Jadi kalau yang datang di kajian-kajian bidang tablik itu ya bisa dihitung dengan jari seperti itu. Tapi itu berubah ketika yang didatangkan mungkin pesohor-pesohor atau ustadz-ustadz yang mungkin dalam tanda kutip ratingnya tinggi seperti itu. Tapi kalau teman-teman diajak berdiskusi sama kader dan juga masih sepantaran gitu, kecenderungannya itu agak dalam tanda kutip males seperti itu. Itu salah satu bagi saya kelemahan sih. Dan juga memang orientasi IMM juga kurang ditekankan mungkin dari segi religiusitas seperti itu. Padahal itu ada kompetensi dasar dari IMM seperti itu. Tapi ya enggak apa-apa lah. Itu namanya dinamika dan di sekup-sekup atau dalam istilahnya itu dalam ruangan-ruangan yang sepi itu kita hadir lah di sana mengisi kekosongan itu saling melengkapi. Saling melengkapi ya. Kita enggak mendiskreditkan atau mengucilkan bidang lain itu sama-sama penting juga. Jadi pentingnya kolaborasi di situ. Kalau ada bidang tablik ya semua juga ikut, ada bidang SPM semua juga ikut seperti itu. Ya saling membantu lah. Kalau begitu saya yakin nanti teman-teman bisa saling bertukar pikiran. Jadi tidak harus merasa dirinya sudah pandai, sudah pintar, akhirnya bab sholat aja kok saya sudah bisa sholat, akhirnya gak ikut. Padahal yang dibahas ini hal-hal yang mungkin belum pernah dia bahas seperti itu. Itu contoh kecil. Ya itulah kelemahannya. Tugas bersama. Karena kadang saya menyadari di antara teman-teman yang lain itu masih banyak yang lebih alim dari saya, lebih secara keilmuannya juga lebih mumpuni. Jadi tidak harus tugas dari bidang tablik itu. Jadi harus saling melengkapi. Dan juga perlu dicatat bahwasanya tidak harus semua tadi bahwasanya berdakwah atau mengajak kebaikan ya, konteksnya ini bukan menghukumi suatu hukum, itu tidak harus dilakukan oleh bidang tablik saja, tapi semua kader itu berkewajiban seperti itu. Ada yang kader yang mungkin dalam tanda kutip kurang pantas secara etika perkaderan, bisa kita ingatkan. Itu salah satu bentuk dakwah kita di skup kapal IMM ini. Mungkin itu kurang lebih sama dengan kalau teman-teman bidang kader itu sering mengatakan tugas perkaderan itu tidak hanya dari bidang kader itu, tapi dari semua pimpinan atau semua bahkan dari kader sendiri saling menyokong gitu Ustaz. Sama halnya dengan bidang tablik itu. Jadi semuanya ada kewajiban untuk berdakwah dalam konteks yang seperti yang jenengan jelaskan tadi itu. Ya, seperti itu. Tidak berhenti dalam 1-2 bidang, tapi juga kewajiban para kader seperti itu. Ya. Mungkin ada pesan-pesan gitu Ustaz untuk kader IMM khususnya di bidang tablik, karena ini juga mendekati
musyawarah gitu Ustaz. Biasanya kalau pengurus-pengurus baru itu kan semangatnya luar biasa Iya. gitu. Semangatnya mulai membara gitu kan. Mungkin bisa disampaikan pesan-pesan sehingga nanti bidang tablik khususnya itu lebih baik dan lebih gerakannya lebih masif gitu. Iya. Jadi pesan saya buat teman-teman yang nanti akan menjabat atau yang mungkin sudah purna, semangatnya dipertahankan. Gimana caranya sampean tanamkan dalam diri sampean itu atau dalam kader-kader sekalian ini, bahwasanya sampean di IMM dikasih tanggung jawab. Jadi apapun itu, ketika sampean sudah disumpah dengan 2 kalimat syahadat ketika dilantik, maka sampean harus bertanggung jawab kepada kader dan juga kepada Allah, seperti itu. Jadi apa yang sampean diamanatkan pada sampean itu harus dilaksanakan, mau tidak mau, sesulit apapun. Terkadang kan ada kendala-kendala ini biasanya teman-teman yang mungkin sudah bekerja seperti itu, ya mau tidak mau harus saling sama ini membagi tanggung jawab seperti itu. Tanggung jawab saya bekerja, yang kedua juga saya harus menghidupi IMM seperti itu. Saya yakin ketika teman-teman nanti ikhlas berjuang di IMM, nanti imbasnya akan ada meskipun tidak harus imbasnya ini atau dampak baiknya ini di kehidupan, mungkin nanti di akhirat nanti seperti itu. Ya kita laksanakan saja itu apa yang ditanggung jawabkan, karena pada dasarnya ketika kita diberi tanggung jawab itu tadi, maksudnya kita bertanggung jawab pada kader, karena kader yang telah ada di bawah kita itu berharap banyak pada kita, karena itu sebagai salah satu manifestasi dari sebuah kepemimpinan seperti itu, mau dipimpin dan juga mau memimpin seperti itu. Ya, itu tetap semangat dan jangan lupa bahwasanya bermanfaat lah. Karena konsekuensi dari pasca pelantikan itu berat ya Ustaz. Ketika diberi amanah kita sudah bersumpah waktu pelantikan. Nah itu yang mungkin kurang diperhatikan oleh kader IMM Ustaz. Terkait tanggung jawab, kemudian konsekuensi dari makna ketika kita sudah dilantik di atas podium. Nah itu kan konsekuensinya luar biasa itu, sudah bersumpah dan sebagainya itu. Makanya itu kita kalau sudah bersumpah kan kita harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Semua juga sibuk, semua juga punya kegiatan lain, tapi yang terpenting bahwasanya kita juga harus punya tanggung jawab moral terhadap IMM seperti itu. Ya, ini sudah melebihi 30 menit ya. Saya rasa ini sudah mulai monggo diunjuk muring. Ini bisa di endorse ini. Ya, alhamdulillah kita sudah masuk di menit berapa Pak operator? 38 menit. Alhamdulillah, semoga ini saya rasa ini daging semua yang kita dapatkan dari tadi ya. Ada yang kuah mungkin tadi. Ya, kalau melihat YouTube itu kan isinya daging semua gitu. Ini mungkin nanti sarapannya juga seperti itu. Amin ya, semoga istiqomah. Amin. Ya mungkin pesan terakhir gitu Ustaz. Ya, pesan terakhir saya cuma satu, bermanfaatlah itu. Bermanfaatlah. Sebagaimana moto jenengan yang saya baca di kurikulum vitae itu ternyata dalam sekali Ustaz maknanya itu, kalau kita jabarkan bermanfaatlah itu. Ya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ya mungkin closing statement. Closing statement. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi. Ya, tetap semangat bagaimanapun. Apa yang kamu lakukan di IMM ketika ikhlas itu insya Allah akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai salah satu ibadah. Seperti itu. Sebenarnya ini podcast ini ada yang menanyakan Ustaz dari kader-kader. Ada. Mas, ini nggak ada live streaming gitu. Mungkin ingin menyapa jenengan, ingin berdiskusi dengan jenengan, tapi apalah daya kemampuan kami hanya sebatas ini. Ya enggak apa-apa, ini sudah bagi saya streaming. Ya, mungkin untuk selanjutnya bisa lebih lama berdiskusi, interaktif seperti online gitu. Online. Bagi saya ini sudah sangat bagus ya, berkemajuan sekali. Dulu pada desa itu enggak ada kayak gini, atau kepikiran buat podcast itu enggak ada.
Tapi ini adalah bagi saya sebagai kemajuan dan juga tadi akulturasi dakwah komunitas secara visual gitu. Ini akibat dari pandemi juga nih. Iya. Oke. Nggih. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya, kesempatannya, karena saya yakin jenengan itu waktunya sangat padat nih. Ya, dari kesibukan yang lain gitu. Enggak juga. Sudah kosong ya kosong gitu. Yes, Kalau kebetulan ada ya ada gitu aja. Semoga di kesempatan lain bisa berjumpa lagi, bisa berdialog lagi yang tentunya bermanfaat sebagaimana moto jenengan. Karena jujur ini saya ngundang beliau ini secara dadaan gitu, tapi alhamdulillah beliau bersedia dan menyempatkan waktunya. Mungkin sebelum saya akhiri di podcast teras ini ya. Saya sedikit menukil dari sebuah hadis ya, bahwasanya ketika ada dulu pada zaman Nabi ya, orang-orang Quraisy ya, mohon maaf ini sebagai ini mungkin ya enggak apa-apa dulu pada zaman Nabi Nabi itu disuruh berhenti dalam berdakwah ya, oleh orang-orang kafir Quraisy melalui pamannya, karena pamannya itu yang lebih mempunyai power gitu untuk menghentikan dakwah Nabi. Tapi apa kata jawaban Nabi? Hei Muhammad, kata pamannya, berhentilah berdakwah karena aku sungkan sama orang-orang, aku ini orang terpandang dan sebagainya. Apa jawaban dari Nabi Muhammad? Wahai pamanku, demi Allah, kalaupun matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, kalaupun bisa engkau meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, saya tidak akan menghentikan dakwah ini sampai Allah menangkannya ataupun aku yang binasa. Nah, itu merupakan prinsip yang perlu ditanamkan sejak sekarang, Ustaz. Khususnya di kalangan mahasiswa, sehingga ketika di masyarakat itu sudah mulai bisa mengena dakwahnya itu, Ustaz. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Ustadz atas kehadirannya. Terima kasih sudah diundang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bagi masyarakat luas, dan tentunya tidak hanya ini mungkin tidak hanya disaksikan oleh orang Surabaya, bahkan ada kemungkinan juga disaksikan oleh orang dari luar negeri gitu Ustadz. Karena sekarang kan luas gitu. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di podcast teras. Tercerahkan dengan obrolan cerdas. Mungkin itu Ustadz yang kami dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kekurangan gitu Ustadz, atau ada hal yang kurang gitu. Karena ini masih awal gitu untuk mengawali podcast ini. Terima kasih banyak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.